Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Selawat bertanggikan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya Gema Faransyah selaku moderator dan presenter utama, ditemani oleh Desi Nuraini, Marsha Ferdini, dan M. Henry. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengandilan Gulma dengan dosen pengampu Bapak Sukriya Jam. Nah, yang berjudul Kompetisi Periode Kritis dan Adaptasi. Nah, yang pertama itu adalah kompetisi gulma. Kompetisi gulma adalah persaingan antara gulma dan tanaman budidaya dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan seperti cahaya matahari, air, unsur hara, dan ruang tumbuh. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari kompetisi gulma, selanjutnya itu bentuk dari kompetisi gulma. Nah, gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang tumbuh bersama tanaman budidaya dan bersaing dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan. Pada tanaman padi, keberadaan gulma dapat menyebabkan persaingan yang kuat, sehingga pertumbuhan tanaman padi menjadi tidak optimal. Nah, bentuk kompetisi antara gulma dan tanaman budidaya meliputi yang pertama itu kompetisi terhadap cahaya. Nah, gulma sering tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan tanaman budidaya, sehingga dapat menutupi tanaman utama. Kondisi ini menyebabkan tanaman budidaya kekurangan cahaya. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi lemah, batangnya memanjang, serta produksi hasil tanamannya itu menurun. Nah, yang kedua itu kompetisi terhadap unsur hara. Gulma memiliki kemampuan menyerap unsur hara di dalam tanah secara cepat dan dalam jumlah yang besar. Unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, kalium yang seharusnya digunakan oleh tanaman budidaya justru diserap oleh gulma. Hal ini menunjukkan tanaman budidaya mengalami kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi terhambat. Yang ketiga, itu kompetisi terhadap air. Nah, air merupakan faktor penting bagi pertumbuhan tanaman. Gulma dengan sistem perakaran yang kuat dapat menyerap air lebih cepat dari tanah. Akibatnya, tanaman budidaya mengalami kekurangan air, terutama pada kondisi musim atau pada lahan yang memiliki ketersediaan air terbatas. Yang keempat, itu kompetisi terhadap ruang tumbuh. Nah, gulma yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya akan memanfaatkan ruang tumbuh di atas permukaan tanah maupun di dalam tanah. Akar gulma akan berkembang dengan akar tanaman dalam memperoleh ruang untuk berkembang. Nah, jika populasi gulma terlalu banyak, tanaman budidaya tidak akan berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya itu dampak dari kompetisi gulma. Nah, yang pertama itu adalah pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Nah, gulma bersaing dengan tanaman menyebabkan tanaman budidaya tidak memperoleh sumber daya yang cukup. Akibatnya, tanaman tumbuh lebih lambat, ukuran tanamannya menjadi kecil, serta perkembangan organ tanaman menjadi tidak optimal. Nah, yang kedua itu ada penyerapan unsur haranya berkurang. Nah, karena gulma menyerap sebagian besar unsur hara yang tersedia di dalam tanah, tanaman budidaya mengalami kekurangan nutrisi penting. Kondisi ini dapat menyebabkan daunnya itu menguning, pertumbuhan akarnya itu tidak optimal, dan produksi tanamannya menurun. Yang ketiga itu penurunan hasil produksi tanaman. Nah, kompetisi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Pada tanaman padi, keberadaan gulma yang tidak dikendalikan dapat menurunkan hasil produksi secara signifikan karena
tanaman tidak tumbuh secara maksimal. Nah, yang terakhir itu adalah peningkatan biaya pengendalian. Nah, jika gulma tidak dikendalikan sejak awal, maka petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengendalian gulma seperti penyiangan manual, penggunaan herbisida, atau pengelolaan lahan tambahan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya produksi pertanian. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari periode kritis gulma. Nah, bisa teman-teman lihat atau penonton lihat, periode kritis gulma adalah waktu tertentu dalam pertumbuhan tanaman budidaya ketika tanaman sangat peka terhadap keberadaan gulma. Pada fase ini, gulma dapat bersaing dengan tanaman dalam mendapatkan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Jika gulma tidak dikendalikan, pada periode ini, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu dan hasil panen menurun secara signifikan. Oleh karena itu, pengendalian gulma harus dilakukan pada waktu yang tepat agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Bisa dilihat teman-teman dari pengertian yang saya bilang tadi, kita tuh harus selalu harus selalu belajar agar bagaimana pengendalian, penaklukan atau pengelolaan gulma itu sangat penting bagi pembudidayaan tanaman budidaya. Nah, pada slide selanjutnya itu kita juga harus mengetahui bagaimana pentingnya mengetahui periode krisis gulma ini. Pada mengetahui periode krisis gulma ini sangatlah penting dalam kegiatan budidaya tanaman atau sangat penting bagi kita. Dengan mengetahui waktu tersebut, petani dapat menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan penyiangan atau pengendalian. Hal ini membuat pengendalian gulma menjadi efektif dan efisien karena tidak dilakukan secara sembarangan, berdasarkan fase pertumbuhan tanaman yang paling membutuhkan perlindungan dari gulma. Nah, makanya kita harus mengetahui bagaimana sih periode krisis gulma ini, karena itu sangat penting bagi pembudidayaan tanaman juga gitu. Nah, pada slide selanjutnya dengan gambar ini, kita membahas bagaimana contoh periode kritis itu. Nah, bisa dilihat sebagai contoh pada gambar tadi, beberapa tanaman budidaya seperti tanaman jagung, padi. Periode kritis gulma biasanya terjadi pada fase awal pertumbuhan tanaman. Umumnya periode ini terjadi sekitar 2-6 minggu setelah tanam. Pada masa tersebut, tanaman masih dalam tahapan pertumbuhan awal sehingga sangat mudah kalah bersaing dengan gulma. Oleh karena itu, pengendalian gulma pada waktu ini sangatlah penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman dan menghasilkan produksi yang optimal serta maksimal. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu alelopati. Alelopati adalah suatu fenomena di bidang ekologi dan botani yang menunjukkan adanya interaksi kimia antar satu tumbuhan dan tumbuhan lainnya. Alelopati terjadi ketika suatu tanaman melepas senyawa kimia tertentu ke lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman lain. Senyawa tersebut dikenal sebagai alelokimia. Zat ini dapat dilepaskan oleh berbagai cara, misalnya melalui akar, kemudian penguapan pada daun, kemudian pencucian yang disebabkan oleh air hujan, maupun pembusukan yang terjadi pada batang dan daun yang telah gugur. Contoh tanaman alelopati yaitu seperti alang-alang, teke-tekian, dan membandrotan. Selain itu, tanaman seperti eukaliptus juga diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang mana akan menghambat pertumbuhan dan perkecambahan tanaman di bawahnya. Nah, kesimpulannya adalah kompetisi gulma, periode kritis, dan alelopati merupakan faktor penting dalam interaksi antara gulma dan tanaman budidaya. Gulma dapat menurunkan hasil tanaman melalui persaingan sumber daya dan pengaruh senyawa kimia, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara tepat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan,
ataupun kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.